Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba badai menerpa hidup Isabella Gracelina yang damai. Ia diculik, kemudian ditawan dengan tuduhan telah mencuri perhiasan mewah milik seorang triliuner tampan. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Isabella berhasil membebaskan diri atau harus tersiksa di bawah cengkeraman sang penawan yang over-posesif? Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum kalian lanjut mendengarkan cerita ini, mohon luangkan waktu 30 detik untuk mendukungku agar terus semangat berkarya, dengan cara like, komentar yang baper, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap ada video terbaru dariku. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menikmati. Over-Possessive oleh Evating. Prolog. Menghilang tanpa jejak. Mobil Fortuner berwarna putih milik Dominic Axel Jovano berhenti di pinggir jalan sebuah rumah mungil di kompleks perumahan kelas menengah. Rumah tipe 36 bergaya minimalis yang terletak di tengah kota Surabaya itu tampak bersih dan rapi. Dominic melangkah keluar dari mobil mewahnya. Angin senja yang berembus sepoi-sepoi seketika menyapa tubuhnya yang berbalut setelan jas 3 potong. Rambutnya yang tadi tersisir rapi, seketika menjadi sedikit berantakan. Pria berusia 30 dengan tinggi 179 cm dan berat ideal itu pun menyugar rambut lebat berwarna gelapnya. Meski sisiran jarinya tak mampu merapikan kembali seperti semula, tapi membuatnya terlihat semakin tampan. Dominic melangkah menuju rumah mungil tersebut dengan santai. Tiba di depan pintu rumah, ia pun menekan bel. Tak lama kemudian pintu terbuka. Tampak seorang gadis berparas cantik dengan tinggi tubuh sekitar 160 cm. "Dominic, kau datang lebih cepat," sambut gadis itu semringah. Ia berjinjit, lalu mengecup sekilas pipi Dominic. Dominic yang berpembawaan kaku, hanya menyeringai tipis, sangat samar. "Aku tak mau membuatmu menunggu, Kate," kata Dominic saat gadis itu menarik diri dan berdiri di depannya dengan kepala sedikit mendongak untuk menatapnya yang lebih tinggi. "Lagi pula, aku tak mau kita terlambat. Ini makan malam istimewa." "Tentu, aku sudah siap. Sebentar." Gadis bernama Catherine Avandra itu berbalik, meraih tas berjenama dari meja ruang tamu, lalu mengenakan sepatu berhak tinggi berwarna putih, senada dengan warna gaunnya. Sepasang mata beriris hitam pekat milik Dominic memperhatikan semua gerakan itu. Catherine berusia 22 tahun, 8 tahun lebih muda dari Dominic. Mereka berkenalan di pesta yang diselenggarakan oleh relasi Dominic bulan lalu. Waktu itu Catherine tanpa sengaja menumpahkan minuman ke jas Dominic. Dominic sebal jas mahalnya ternoda, tapi ia tidak tega memarahi gadis cantik yang tampak panik dan terus meminta maaf sambil mengelap bekas tumpahan minuman tersebut dengan tisu yang diambil dari tas mungilnya. Sejak perkenalan mereka yang tak disengaja itu, si gadis intens mendekati Dominic. Awalnya Dominic tak acuh, namun Catherine tak pernah putus asa mengejarnya. Akhirnya, 2 minggu lalu, mereka resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Sebenarnya, Catherine lah yang memintanya menjadi kekasihnya. Bukan berarti Dominic akan menerima semua gadis yang ingin menjadi kekasihnya. Selama ini ia selalu menolak pendekatan dari semua gadis dan hanya fokus bekerja, mengembangkan sayap-sayap bisnisnya. Lalu apa yang membedakan Catherine dengan gadis-gadis lainnya sehingga Dominic menerimanya? Bukan karena Dominic jatuh cintanya padanya. Bukan juga disebabkan Catherine tercantik di antara mereka semua. Akan tetapi Dominic pikir ia harus mencoba membuka hati yang telah tertutup lebih dari 10 tahun, dan sejauh ini Catherine cukup mendapat penilaian positif darinya. Gadis itu bukan hanya cantik, tapi juga asyik diajak mengobrol. "Ayo,
Seruan singkat bernada lembut itu membuyarkan lamunan Dominic. Ia pun mengangguk dan meraih pinggang Catherine, merangkulnya keluar dari rumah, lalu mengunci pintu. Keduanya melangkah menuju mobil Fortuner Dominic. "Jadi apa kau sudah menyiapkan hadiah untuk Mama?" tanya Catherine ketika keduanya masuk ke dalam mobil. "Mama." Dominic mengernyit saat mendengar Catherine menyebut ibunya, Mama, yang terdengar terlalu akrab. Malam ini akan menjadi pertemuan pertama Catherine dengan keluarga Dominic. Dominic mengajak gadis itu bukan karena sudah merasa cocok dan ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius, melainkan Catherine lah yang memaksa ikut. Beberapa hari yang lalu, Catherine mengajak Dominic berakhir pekan di Bali. Dominic menolak, mengatakan ada acara keluarga. Catherine pun bertanya dengan detail, lalu meminta Dominic mengajaknya dengan sedikit memaksa. Dominic beberapa kali menolak, tapi Catherine tak putus asa. Dominic yang tak ingin terus berdebat, akhirnya mengiyakan keinginan gadis itu. Dominic memasang sabuk pengaman sembari menatap sang kekasih. Catherine tampak juga sedang memakai sabuk pengaman. Lalu gadis itu menoleh. Dalam temaram senja, pandangan keduanya bertemu. Catherine tersenyum manis. Dominic membalasnya dengan senyum tipis. "Sudah," jawab Dominic sembari menyalakan mesin mobil. "Aku membelikan Mama kalung dengan leontin berlian langka merah muda." Mobil Dominic mulai bergerak meninggalkan kompleks perumahan. "Wow," decak Catherine terkejut. "Pasti sangat mahal. 550 miliar, suara Dominic datar, sama sekali tak ada nada menyombong. Mata Catherine membeliak. "Kau serius, sayang?" Dominic menoleh sekilas. Melihat keterkejutan membingkai wajah sang kekasih. Ia mengangguk pelan. "Ya, aku memenangkan kalung itu di acara lelang di Prancis 2 minggu lalu." "Wow, sayang, kau sangat luar biasa. Mama pasti sangat bangga padamu." Dominic menyeringai samar tanpa menoleh pada Catherine. Tatapannya fokus pada jalan raya yang padat merayap. Tentu ibunya akan bangga padanya, tapi bukan karena hadiah yang ia beri, tentu saja. Kirana Jovano bukan jenis wanita materialistis. Selama ini, meski hidup bergelimang harta, ia tetap bersahaja. Penampilan sang ibu sederhana, sama sekali tidak terobsesi pada benda berjenama. Namun sebagai anak yang sangat menyayangi orang tuanya, di hari spesial ini, ulang tahun sang ibu yang ke-53, Dominic ingin memberikan hadiah terbaik. Meski sang ibu akan menegurnya karena memboroskan uang untuk hal tak penting, hadiah mewah, Dominic tak peduli. Bagi Dominic, selama ia mampu, ia tak akan berhitung-hitung soal uang. Lagi pula, uangnya sudah tak berseri. Ia pengusaha perhiasan terkenal seantero tanah air, bahkan sampai ke luar negeri. Terlepas dari itu, ia pintar menginvestasikan uangnya di berbagai sektor bisnis, yang terus membuat kekayaannya bertambah. Ia punya puluhan villa di Bali, hotel dan restoran di seluruh penjuru Indonesia, pabrik makanan ringan, dan masih banyak bidang usaha lainnya. Ia juga memiliki portofolio saham senilai triliunan. Kesuksesannya hari ini berkat dari masa lalunya yang pahit. Sang ayah yang bangkrut saat ia berusia 15 tahun, membuat Dominic benar-benar bekerja keras. Meski masih di bangku sekolah, ia tak menyerah mengumpulkan pundi-pundi uang dengan berjualan pakaian, atau apapun. Semua pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, tak pernah ia tolak. Ditambah dengan hubungan di masa lalu dengan wanita yang tidak memberi kesan baik, membuat Dominic benar-benar menghabiskan waktu hanya untuk bekerja dan bekerja. Jadi, tak heran di usianya yang ke-30, ia sudah menjadi triliuner. "Aku juga bangga padamu, sayang," imbuh Catherine lembut. Dominic menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Mobil bergerak lamban. Perjalanan diisi dengan celoteh Catherine. Hampir 40 menit kemudian mobil Dominic membelok ke sebuah restoran mewah.
Dominic memesan ruang khusus untuk makan malam bersama keluarganya. Ayah, ibu dan adik perempuannya akan datang bersama-sama. Apakah aku boleh melihat kalungnya, Dominic? Tanya Catherine saat mobil Dominic parkir dengan rapi di area parkir VVIP restoran. Ia menatap Dominic sembari melepas sabuk pengaman. Dominic yang sedang akan melepas sabuk pengaman, menghentikan gerakannya itu. Kau akan melihatnya nanti saat aku mengalungkannya di leher Mama. Catherine sedikit cemberut. Aku ingin melihatnya sekarang, sayang. Please. Mata Catherine berbinar memohon. Dominic menghela napas panjang, lalu mengangguk singkat, baiklah. Ia melepas sabuk pengaman, mencondongkan badan ke kiri, lalu menjulurkan tangan ke dashboard di depan Catherine. Ia meraih sebuah tas kertas kecil yang tampak indah bertulisan kaligrafi, Love and Glamour, kemudian memberikannya pada sang kekasih. Catherine menerimanya, lalu dengan tak sabar membuka tas kertas tersebut. Tampak sebuah kotak persegi dengan pita di bagian atasnya. Gadis berambut panjang sepunggung yang diwarnai pirang itu pun membukanya. Wow, decaknya kagum dengan mata berbinar-binar. Ini sangat indah, Dominic. Aku belum pernah melihat kalung seindah ini. Dominic tidak menanggapi kekaguman kekasihnya itu, tetapi di dalam hati, ia mengiyakan pernyataan Catherine. Sejujurnya Dominic sendiri baru kali ini melihat kalung seindah itu. Benar-benar sangat indah. Seluruh kalung dihiasi berlian yang berkilauan, sementara leontinnya berupa berlian langka merah muda. Benar-benar memikat dan membuat takjub siapapun yang melihatnya. Saat Catherine sedang terkagum-kagum, Dominic melirik arloji di pergelangan kiri. Ayo, Kate, kita sudah terlambat. Ah, ya. Catherine pun menutup kembali kotak persegi tersebut dan memasukkannya ke dalam tas kertas. Ayo. Catherine bersiap membuka pintu mobil, tapi Dominic menyela, berikan padaku kalungnya, Kate. Catherine melirik tas kertas di pangkuannya, biarkan aku saja yang membawanya, sayang, ini tidak berat sama sekali. Dominic menunjukkan raut keberatan. Bukan begitu, Kate. Kau tahu, bahaya membawa benda semahal itu. Aku tidak berpengawal. Meski kaya raya dan memiliki tim keamanan, tapi Dominic tak ingin kemana-mana dikawal. Ia hanya akan menghubungi Xavier, sang sahabat sekaligus kepala keamanannya itu apabila dibutuhkan alias ada hal mendesak saja. Tak akan ada yang tahu apa isinya, sayang, Catherine berkeras. Dominic menahan desah frustrasi. Di tas kertasnya ada nama toko perhiasanku, Kate. Siapa yang tak kenal toko perhiasan terbesar di Surabaya dan tentu saja seluruh Indonesia, Love and Glamour, yang menjual koleksi-koleksi perhiasan terindah se-Indonesia, bahkan dunia. Toko perhiasan Dominic itu juga terdapat di Jakarta dan sebagian besar ibu kota provinsi. Ah, maaf, sayang. Catherine tersadar. Dominic lega dan mengulurkan tangan. Hendak mengambil tas kertas tersebut dari sang kekasih. Tapi aku akan membawanya dengan baik, sayang. Aku akan memasukkannya ke dalam tasku. Dominic melirik tas berwarna putih di pangkuan gadis itu. Tas Catherine tidak terlalu besar. Tampak gadis itu memaksakan bingkisan tersebut masuk ke dalamnya. Malas berdebat, akhirnya Dominic berkata, baiklah. Dominic pun keluar dari mobil, membukakan pintu untuk Catherine, lalu keduanya melangkah beriringan menuju restoran. Tiba di gerbang restoran, seorang pelayan membukakan pintu untuk keduanya. Dominic mengonfirmasi ruangan pribadi yang ia pesan. Lalu seorang pelayan lainnya mengantar mereka ke ruangan yang dimaksud. Tiba di depan ruangan tersebut, Catherine berkata pelan, Dominic, aku akan toilet sebentar. Aku akan menemanimu. Catherine menggeleng. Tidak perlu, sayang. Aku hanya akan memperbaiki riasan. Baiklah. Dominic masuk ke ruangan besar yang ditata rapi, sementara Catherine ke toilet sendirian.
Di ruangan tersebut sudah hadir adik perempuannya yang berusia 17 tahun, dan kedua orang tua mereka. Dominic melangkah menuju sang ibu yang tampak cantik dalam balutan gaun berwarna keemasan dan rambut yang disanggul indah. Ia pun memeluk sang ibu. "Selamat ulang tahun, Ma. Semoga Mama panjang umur dan sehat selalu." Kirana Jovano tersenyum semringah. "Terima kasih, sayang." Kirana mengacak lembut kepala putranya. "Kau sendirian, Nak? Bukannya kau bilang akan mengajak teman wanitamu?" tanya Edison Jovano, ayah Dominic. Dominic mengurai pelukannya dengan sang ibu, lalu menatap pria berusia 55 tahun bertubuh proporsional itu. "Catherine sedang ke toilet, Pa. Sore tadi Dominic mengatakan kepada ibunya kalau ia akan mengajak teman wanitanya, yang tentu saja disambut sangat hangat oleh sang ibu, yang sudah sekian lama menanti-nantikan kesempatan tersebut. Selama ini Dominic belum pernah membawa satu wanita pun ke hadapan kedua orang tuanya. Dominic duduk di sebuah kursi di hadapan ibunya. Mereka pun bercerita dengan hangat. 5 menit, 10 menit, 30 menit berlalu. "Kenapa Catherine lama sekali?" celetuk Kirana di sela obrolan mereka. Dominic tersentak. Saat itulah ia tersadar. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya. Ada perasaan tak enak menyusup ke dadanya. Prasangka mulai memenuhi benaknya. "Aku akan menyusulnya," kata Dominic dengan nada setenang mungkin, padahal telapak tangannya lembab oleh keringat dingin. 5 menit kemudian, prasangka Dominic terjawab. Ia mengepalkan kedua tangan dengan sangat kuat untuk menahan emosinya meledak. "Sialan," umpatnya dengan suara penuh amarah yang nyaris tak terkendali. Catherine menghilang, membawa pergi berlian langka senilai 550 miliar miliknya. Dasar wanita jalang. Part 1. Nama lain di balik wajah yang sama. Paket. Seruan itu membuat Isabella Gracelina yang sedang sibuk membungkus orderan novel yang dijual, segera berdiri dan bergerak menuju sumber suara. Saat membuka pintu pagar, tampak seorang pria berusia awal 40. "Paketnya, Kak Bella," kata pria yang bekerja sebagai kurir ekspedisi itu sembari mengulurkan selembar resi untuk ditandatangani. Isabella tersenyum dan menandatangani bukti tanda terima paket tersebut. Lalu si kurir membawa satu kotak persegi panjang dengan berat sekitar 20 kg ke teras rumah Isabella. "Terima kasih, Pak," kata Isabella. "Sama-sama." Kurir itu berlalu. Isabella mengunci pintu pagar, lalu melihat sejenak paket dari salah satu penerbit itu. Setelah beberapa saat, ia kembali masuk ke dalam rumah dan melanjutkan pekerjaan. Sudah 4 tahun ini Isabella berkecimpung di dunia penjualan novel secara online. Berawal dari kegemaran membaca yang membuatnya membeli banyak novel, sehingga tahun demi tahun, rak demi raknya mulai penuh. Akhirnya ia memutuskan menjual sebagian. Awalnya Isabella hanya menjual buku bekasnya yang masih baru dan terawat itu, kemudian mulai menerima pre-order dari para penulis dan juga penerbit. Kini toko buku online-nya sudah cukup besar. Di setiap marketplace, ia mempunyai belasan ribu pengikut. Sembari membungkus paket orderan, sesekali Isabella melirik jam dinding. Hampir pukul 1. Sebenarnya Isabella sudah lapar, tapi karena sebentar lagi kurir akan datang mengambil paket yang akan dikirim ke pembeli, Isabella terus membungkus orderan. Bertepatan dengan selesainya membungkus orderan yang akan dikirim hari itu, terdengar teriakan dari luar. "Kak Bella." Isabella pun berdiri lalu beranjak membukakan pintu pagar untuk si kurir. Tak lama kemudian kurir berusia awal 30 dari salah satu ekspedisi terkemuka tanah air tersebut sibuk memasukkan paket ke dalam karung sambil menghitung. 83 paket ya, Kak Bel, kata kurir itu. "Ya, Pak." Setelah kurir tersebut pergi, Isabella pun makan.
Hari ini menu makan siangnya berupa ayam geprek dengan sambal super pedas. Sebenarnya Isabella senang memasak, namun karena sibuk mengurus toko buku online-nya, ia sangat jarang memasak, kecuali hari Minggu. Sehari-hari ia memesan makanan secara online. Selain memasak, Isabella juga senang membuat kue, cake, dan kudapan lainnya. Namun sekali lagi, kesibukan mengurus toko buku online-nya membuat ia jarang mengeksplorasi bakat dan minatnya itu. Selesai makan, tanpa beristirahat lebih dulu, Isabella membawa masuk paket dari penerbit yang tadi ia terima, lalu menghitungnya. Setelah memastikan jumlah yang datang sesuai dengan pesanannya, ia pun mulai mengecek daftar pre-order novel yang datang tersebut. Kesibukan demi kesibukan membuat waktu cepat berlalu. Hampir pukul 5 ketika pekerjaannya hari itu selesai. Isabella pun beranjak mandi. Usai mandi, berpakaian celana longgar dengan panjang sebetis dan kaos oblong, Isabella berencana duduk di teras sambil memilih menu makanan yang akan ia pesan. Biasanya setiap sore Isabella membeli makanan sendiri, sekaligus berjalan-jalan melihat dunia luar untuk menyegarkan pikiran yang penuh karena sudah seharian berkutat dengan pekerjaan dan hanya di dalam rumah. Seperti itulah rutinitas Isabella sehari-hari. Bangun subuh dan mulai mengerjakan pesanan novel, lalu sorenya berjalan-jalan sebentar. Pada akhir pekan ia akan pergi ke pusat perbelanjaan, makan-makan, atau sekadar jalan-jalan. Hanya saja, 3 bulan yang lalu ia mengalami kecelakaan. Saat mengendarai sepeda motor, ia diserempet oleh mobil. Ia pun terjatuh dan kepalanya terbentur cukup kuat dan mengalami gegar otak. Sejak itu Isabella belum pernah mengendarai sepeda motor lagi. Isabella duduk di teras dan mulai mengusap layar ponselnya. Tiba-tiba pintu pagar terbuka. Tampak 3 sosok tinggi besar berkacamata hitam. Jantung Isabella seketika berdegup kencang. Diam-diam ia mengumpat karena tadi lupa mengunci pintu pagar. Ada rasa cemas dan takut di hati Isabella saat melihat ketiga orang berwajah sangar tersebut. Isabella bangun dan berdiri kaku memandang ketiga sosok yang berjalan cepat menghampirinya. "Nona Catherine, Anda dipersilakan ikut dengan kami." Salah seorang dari ketiga pria itu menunjuk sebuah mobil yang diparkir tepat di depan pintu pagar dengan kondisi mesin yang masih menyala dan sopir yang siaga. "Maaf." Isabella menatap ketiga orang asing itu dengan bingung. "Anda dipersilakan mengikuti kami dengan hormat," atau kata pria itu lagi. Kalimatnya dengan sengaja tidak diselesaikan. Nada yang mengancam itu membuat jantung Isabella berdegup kian kencang. Ia pun mundur selangkah, mengambil ancang-ancang untuk masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan diri. Lelaki yang berbicara kepada Isabella tadi memberi kode kepada 2 lelaki lainnya. Dalam sekejap kedua tangan Isabella sudah diikat, sementara mulutnya ditutup isolasi. HP, HP." Isabella berteriak meminta tolong sambil memberontak. Namun usahanya itu sia-sia. Tak ada suara keluar dari mulutnya kecuali gumaman samar. Gerakannya juga kalah oleh tenaga kedua orang tersebut. Mobil yang tadi parkir di pinggir jalan depan rumah Isabella dengan gesit masuk ke halaman. Keduanya mendorong Isabella ke dalam mobil, lalu dengan cepat ikut masuk ke dalamnya. Setelahnya mobil pun bergerak cepat meninggalkan kompleks perumahan tersebut. Sementara pria yang tadi berbicara dengan Isabella menutup pintu pagar, lalu kembali ke rumah. Isabella terus mencoba berteriak meminta tolong, tapi sia-sia. Kakinya yang berusaha menendang kini bahkan sudah diikat. Abis sudah. Tamat. Siapa mereka? Mengapa menculiknya? Dominic berdiri di tengah ruang tamu rumah 2 lantai, mewah nan megah miliknya. Rumah ini ia beli tahun lalu karena tertarik dengan desainnya dan letaknya yang di tengah kota. Selain itu, halamannya yang luas dengan tembok pagar yang tinggi,
yang menjamin keamanan dan privasi, membuat Dominic seketika menyukainya dan memutuskan untuk membeli. Dua anggota tim keamanannya, Setio dan Damar, melangkah masuk ke dalam rumah. Damar mendorong pelan gadis bertubuh mungil itu. Entah tenaga Damar yang cukup besar, atau si gadis yang terlalu lemah, membuatnya tak sengaja jatuh tersungkur di kaki Dominic. Dominic menyeringai samar melihat gadis berambut hitam sebahu itu. Dalam waktu 3 bulan Catherine sudah mengubah penampilan, yang tadinya berambut panjang sepunggung berwarna pirang, menjadi sebahu dan berwarna hitam. Yang sebelumnya tak berponi, kini berponi sampai sedikit di atas mata. Sayangnya wajah tak bisa diubah, kecuali dia operasi plastik. Dominic berjongkok di dekat si gadis, lalu membuka isolasi yang menutupi mulutnya. Senang bertemu denganmu lagi, Kate, sinis Dominic. Gadis itu menghirup napas dalam-dalam, lalu berusaha bangkit hingga kini posisinya duduk dengan kedua tangan terikat di belakang sementara kaki ditekuk. Kau siapa? Mengapa menculikku? Dominic mengangkat alis. Apakah ini semacam drama amnesia, Catherine? Apa aku perlu memperkenalkan diri? Baiklah. Kenalkan, aku Dominic Axel Jovano. Dominic menangkup dagu Catherine dan mencengkeramnya kuat, sama sekali tak memedulikan ringisan gadis itu. Wajah itu tampak memucat. Sinar takut terpancar jelas dari mata beriris coklat keemasannya. Namun Dominic sama sekali tak tergugah. Cukup sekali ia tertipu dengan sikap manis dan sok polos gadis itu. Hanya keledai yang masuk ke lubang yang sama. Dominic melepas cengkeramannya dengan kasar lalu berdiri dan memandang gadis itu dengan sorot ingin membunuh. Catherine, aku bukan Catherine. Aku Isabella. Kau salah orang. Isabella, gumam Dominic sinis. Baiklah, kalau kau mengubah namamu. Isabella, aku akan memanggilmu demikian mulai sekarang. Aku tidak mengganti nama. Terserah apa katamu, Jalang. Sekarang katakan di mana kau sembunyikan berlianku. Berlian? Berlian apa? Emosi Dominic memuncak. Keinginan untuk meremukkan gadis di depannya ini begitu kuat membakarnya. Jangan menguji kesabaranku, Kate, kata Dominic dengan gigi dikertak. Aku bukan Kate. Aku Isabella. Baiklah, Isabella. Katakan, di mana berlianku? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tolong, lepaskan aku. Isabella memohon dengan suara menahan tangis. Kau benar-benar membuatku naik darah, Jalang. Dominic mengumpat marah. Seandainya yang membuatnya semarah ini adalah laki-laki, Dominic pasti tak segan-segan memberinya pelajaran. Sayangnya, Dominic tidak bisa bersikap demikian pada wanita. Petuah ibunya agar memperlakukan wanita dengan baik dan hormat masih ia pegang teguh sampai saat ini. Kurung dia di kamar, Setio. Aku akan menemuinya lagi nanti. Setelah mengatakan itu, Dominic melangkah pergi. Pak, lepaskan aku. Aku bukan Catherine. Aku tidak tahu menahu tentang berlian yang kau maksud. Namun Dominic mengabaikan pernyataan Catherine yang menurutnya bohong. Ia terus berjalan, meninggalkan rumah mewahnya. Nanti, setelah emosinya sedikit tenang, ia akan kembali dan mendesak si gadis memberitahunya di mana berliannya itu disembunyikan. Meski amat sangat marah karena kepercayaannya yang langka dinodai, Dominic bersedia membujuk hati memaafkan Catherine asalkan berlian itu dikembalikan padanya. Part 2. Kamar terkunci dan bisikan yang hilang. Isabella duduk di bibir ranjang dengan perasaan berkecamuk. Sesekali ia mengelus pergelangannya yang tampak memerah bekas ikatan tadi. Saat menunduk, pandangannya tertuju pada bekas kemerahan di pergelangan kedua kakinya. Bekas ikatan yang kemerahan itu benar-benar kontras di kulit putih mulusnya. Tadi saat mobil berhenti di halaman sebuah rumah mewah, salah satu dari dua pria berwajah sangar itu melepas ikatan kaki Isabella.
Isabella menghela napas berat. Rasa cemas menggelayuti hatinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ia diculik? Dan siapa Catherine? Mengapa pria itu terus menyebutnya sebagai Catherine? Kepala Isabella semakin pening saat teringat desakan pria itu untuk mengembalikan berlian. Seumur hidupnya, ia tak pernah menyentuh berlian, apalagi sampai mengambil dan menyembunyikannya. Isabella turun dari ranjang dan berjalan menuju pintu kamar. Untunglah bekas ikatan di kakinya tidak menyisakan rasa sakit yang berarti. Tiba di pintu kamar, ia mencoba membukanya. Terkunci. Isabella menghela napas putus asa dan berjalan menuju jendela yang menghadap halaman samping. Ia tiba di depan jendela lebar yang membentang dari lantai hingga 2 meter tingginya. Langit malam tampak bertabur bintang. Cuaca malam ini cerah, berbanding terbalik dengan suasana hatinya. Tanpa sebab ia diculik dan kini dikurung di sebuah kamar yang terletak di lantai 2. Isabella mencoba membuka jendela. Berhasil. Senyum lega seketika mekar di wajah kusutnya. Namun ketika melihat ke bawah, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin ia begitu naif, berpikir bisa melarikan diri dari jendela. Toh kamar ini terletak di lantai 2. Ia tidak mungkin terjun bebas dan mengambil risiko patah tulang, gegar otak, sekali lagi, atau bahkan mati. Tanpa sadar Isabella bergidik dan kembali menutup dan mengunci jendela. Lalu dengan muram memandang keluar. Pemandangan di luar berupa halaman samping rumah yang luas dengan tanaman yang tampak terawat rapi. Kemuraman Isabella memekat saat matanya menangkap pagar bertempok tinggi. Bagian ujungnya tertancap besi-besi runcing. Siapapun yang mencoba melewati tembok itu, bisa dipastikan akan kehilangan nyawa. Isabella berbalik, lalu bersandar di jendela. Ia memandang ke seantero ruangan dengan sedih. Kamar tersebut luas, sangat luas dibandingkan dengan kamar Isabella yang hanya berukuran 3 kali 3 meter persegi. Di tengah-tengah kamar terdapat sebuah ranjang berukuran besar dengan sprei berwarna putih bersih. Berhadapan dengan ranjang, tampak televisi berlayar lebar, lengkap dengan seperangkat audio. Tak jauh dari tempat Isabella berdiri, terdapat sebuah sofa panjang dan meja kecil persegi. Di bagian lain, ada lemari dan meja rias. Lalu pandangan Isabella terhenti pada pintu dan jendela yang menghadap ke balkon. Isabella berjalan menuju pintu itu. Saat mendapati pintu tak terkunci, Isabella pun melangkah keluar menuju balkon. Udara terasa lembab dengan angin yang berembus sepoi-sepoi. Balkon tersebut menghadap ke halaman depan. Tampak di dekat gerbang masuk ada pos security dengan 2 penjaga. Bahkan, meski ia berani mengambil risiko melompat dari lantai 2, ia tak mungkin bisa keluar dengan penjagaan yang siaga seperti itu. Terdengar suara pintu kamar dibuka. Isabella berbalik. Terlihat seorang pelayan, berusia awal 40, melangkah masuk dengan nampan yang mengepulkan uap. Isabella kembali ke kamar, menutup pintu balkon. "Selamat malam, Nona Catherine, saya Lastri, mengantar makan malam Anda." Pelayan tersebut meletakkan nampan berisi nasi putih, sup, ayam goreng, sambal, dan segelas air putih ke atas meja dekat sofa. Seorang penjaga bertubuh besar tampak siaga di dekat pintu yang setengah terbuka. Isabella cemberut. Ia bukan siapa-siapa, yang diculik lalu kini ditawan dengan penjagaan ketat seolah ia seorang penjahat besar. Isabella tidak berkata apa-apa. Ia ingin menyangkal kalau ia bukan Catherine, sekaligus juga mengucapkan terima kasih demi sopan santun karena sudah dihidangkan makan malam. Namun cemas memikirkan nasibnya membuat lidahnya keluh. Ia sama sekali tak berselera makan dan tak ingin bicara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? "Silakan makan, Nona." Pelayan tersebut berlalu dan pintu pun tertutup, yang Isabella yakini juga dikunci. Siapa pria yang bernama Dominic itu?
Mengapa pria itu tampak begitu benci dan marah padanya? Pada Catherine. Siapa Catherine? Jelas-jelas mereka menangkap orang yang salah, tapi bagaimana meyakinkan itu? Dengan tak bersemangat, Isabella naik ke ranjang dan berbaring, mengabaikan makanan yang disajikan untuknya. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang masih bisa merasa lapar? Yang Isabella inginkan hanyalah bisa pergi sejauh-jauhnya sebelum Dominic datang dan entah melakukan apa padanya. Isabella Gracelina, 22 tahun, belum kawin. Dominic membaca keterangan pada kartu identitas milik si gadis pencuri berlian. Seusai bertemu Catherine tadi dan gadis itu malah berpura-pura hilang ingatan, Dominic mengajak Xavier minum-minum. Tadi sore pria itu menghubunginya, mengatakan sudah menemukan Isabella dan menyuruh kedua orang kepercayaannya membawa gadis itu ke tempat yang Dominic tentukan. Sejujurnya 1 bulan mengenal Catherine, Dominic tidak tahu apa-apa tentang gadis itu, kecuali katanya dia hobi memotret dan ingin menjadi fotografer, yang kini diragukan kebenarannya. Dominic terlalu sibuk dengan begitu banyak pekerjaan sampai-sampai tidak punya waktu untuk menggali lebih jauh detail hidup sang kekasih. Sekarang, setelah Catherine membawa kabur berlian seharga 1/2 triliun miliknya, mau tak mau Dominic terpaksa meluangkan waktu mengetahui lebih banyak tentang gadis itu. Awalnya saat tahu Catherine menghilang dengan membawa serta berliannya, Dominic langsung menghubungi Xavier. Butuh 3 bulan untuk mereka menemukan gadis sialan itu, dan rupanya namanya bukan Catherine, tapi Isabella. Ah, Isabella. Gadis itu tadi tidak berbohong. Apakah ketakutan membuatnya lupa mengarang nama samaran sehingga menyebut nama aslinya? Karena jelas-jelas sebulan bersama Dominic, gadis itu memakai nama samaran. Selain ini, apalagi informasi yang kau dapatkan, Xavier? Dominic menatap Xavier. Pria berusia awal 30 dengan tubuh kekar yang tingginya sekitar 180 cm itu sudah lama menjadi sahabat sekaligus kepala keamanannya. Dia satu-satunya orang yang tak memiliki hubungan darah tapi bisa dipercaya. Dominic sangat berhati-hati selama ini. Ia tidak pernah menaruh kepercayaan pada siapapun, kecuali keluarganya, tentu saja. Persaingan dunia bisnis begitu kejam. Tak ada teman, apalagi sahabat. Siapapun bisa saling menikam. Lihatlah, sekali saja Dominic tergelincir, memberikan kepercayaannya kepada Catherine, ralat, Isabella, gadis itu langsung mengkhianatinya, membawa kabur berliannya. Yang membuat Dominic sangat marah bukan hanya kepercayaannya yang dihancurkan, tapi juga gagalnya ia memberi hadiah tersebut kepada sang ibu. Malam itu di restoran, Dominic berusaha bersikap biasa-biasa saja. Meminta maaf dan berdusta bahwa hadiah untuk sang ibu ketinggalan di rumah. Seperti biasa, sang ibu yang lembut dan penuh kasih sayang sangat memakluminya. Mereka pun makan malam dengan ceria. Hanya Dominic yang tahu, kalau dadanya penuh amarah. Ia sangat ingin segera menemukan Catherine, Isabella, secepatnya, dan mendapatkan kembali berlian langkanya itu. Soal wanita Dominic memang tidak berpengalaman sama sekali. Ia hanya pernah menjalin hubungan 1 kali, itu pun sudah sangat lama. Dia yatim piatu. Ayahnya sudah meninggal 10 tahun yang lalu dan ibunya meninggal 2 tahun yang lalu. Ia anak tunggal, hidup sendirian di rumah kecilnya itu, jelas Xavier yang sedang duduk santai di sofa berhadapan dengan Dominic. Saat ini keduanya sedang berada di ruang VIP di salah satu bar elit milik Xavier. Dominic mengangguk-angguk. Apa pekerjaannya? Aku melihat seluruh rumahnya dipenuhi novel-novel. Setelah aku selidiki, dia memiliki toko buku online. Lagi, Dominic mengangguk-angguk. Ia menatap foto pada kartu identitas di tangannya. Bahkan di pas foto saja Isabella tampak sangat cantik. Sayang, gadis itu licik, penuh kepalsuan,
dan sangat bodoh. Seandainya dia tak berulah, mungkin saja Dominic menikahinya dan hidupnya akan bergelimang harta. Apalah artinya uang 550 miliar dibandingkan seluruh kekayaan Dominic yang bisa dia nikmati dengan menjadi istrinya. Terima kasih atas bantuanmu, Saf, kata Dominic. Xavier hanya menyeringai. Part 3. Jejak di balkon malam. Isabella berbaring terlentang dengan mata menatap lekat langit-langit kamar. Sudah berjam-jam mencoba untuk tidur, tapi ia tak mampu memicingkan mata. Otaknya sibuk bekerja, memikirkan apa yang harus dilakukan. Perutnya berbunyi. Isabella mengusap perut yang terasa lapar. Akhirnya ia bangkit dan berjalan menuju meja tempat nampan berisi makanan untuknya tadi diletakkan. Isabella duduk di sofa, menatap makanan yang tampak sudah dingin itu. Rasanya pasti sudah tidak enak, tapi mau tidak mau ia harus menyantapnya, atau ia akan kelaparan sepanjang malam. Sudah cukup buruk ia diculik oleh orang asing yang menuduhnya macam-macam, jangan sampai ia jatuh sakit. Meski tak berselera, Isabella pun makan. Meskipun sudah dingin, tak dimungkiri, makanan tersebut masih terasa enak. Hampir 10 menit kemudian, Isabella pun selesai makan. Ia meraih gelas berisi air putih, meneguknya, lalu mengambil tisu dari atas meja dan mengelap mulut. Setelah itu Isabella berjalan menuju balkon. Tiba di balkon, Isabella memandang ke sekitar. Malam begitu hening. Lalu mata Isabella terhenti pada pos security. Tampak hanya ada satu penjaga di sana. Kemana security yang satu lagi? Mungkinkah hanya satu security yang bertugas di tengah malam? Atau yang satunya sedang entah kemana? Apapun itu, harapan seketika mekar di dada Isabella. Jika ia bisa keluar dari kamar, mungkin ia bisa melarikan diri dengan mengecoh security yang berjaga. Tak ada salahnya mencoba daripada hanya pasrah menerima nasib, bukan? Sebuah ide dengan cepat melintas di benak Isabella. Ia pun berlari kecil menuju kamar, dengan tangkas menarik selimut dan sprei lalu mengikat keduanya menjadi satu. Setelah itu Isabella berjalan cepat ke balkon, sebisa mungkin tidak menimbulkan suara berisik yang akan menarik perhatian. Dengan semangat membara, tapi juga rasa cemas takut ketahuan, Isabella mengikat sprei dan selimut yang sudah menyambung menjadi satu ke teralis balkon, lalu pelan-pelan melemparnya ke bawah. Selimut dan sprei tersebut tampak menjuntai, hanya sampai separuh. Dengan jantung berdegup kencang, Isabella bersiap-siap memanjat teralis sambil memegang erat sprei. Dominic meninggalkan bar milik Xavier dan memacu mobil menuju rumah mewahnya, di mana ia menawan Isabella. Mobil Ferrari berwarna merah milik Dominic melenggang masuk ke halaman rumah. Dominic menginjak rem dengan mata yang melebar menatap balkon kamar di mana Isabella ditawan. Tampak sesosok langsing bersiap turun dari balkon dengan kain yang menjuntai dari teralis. Dominic dengan cepat keluar dari mobil, lalu berteriak, "Setio, Damar!" Mendengar teriakan Dominic, kedua security yang bertugas malam itu, Adi yang sedang meronda ke halaman belakang, dan Arto yang berjaga di pos, segera berlari menujunya. Arto dengan sigap meraih handi talkinya, menghubungi Damar dan Setio. Tak lama kemudian, kedua penjaga yang Dominic tugaskan untuk menjaga Isabella, yakni Setio dan Damar, berlari mendatangi sang bos. Dominic yang kini sudah berdiri di halaman tepat di depan balkon tersebut, menatap Isabella nyaris tak berkedip. Amarah menggelora di dadanya. Berani-beraninya gadis itu mencoba melarikan diri. Isabella tampak terkejut. Dominic menyeringai sinis. Apa gadis itu pikir bisa bebas begitu saja? Bahkan meski berhasil keluar dari kamar tersebut, Isabella tak mungkin bisa keluar dari area kekuasaan Dominic. Mungkin Isabella pikir ia akan berhasil mengelabui security,
sayangnya membuka pintu pagar rumah mewah Dominic tak semudah itu. Sistem keamanan rumah mewahnya sudah canggih. Membuka pintu pagar harus menggunakan remote khusus. "Apa yang kau lakukan?" teriak Damar kesal. Setio kembali masuk ke rumah dengan berlari. Tak lama berselang, sosok tinggi tegap itu sudah berada di balkon, lalu mencengkeram lengan Isabella. "Lepaskan aku!" teriak Isabella marah. Setio menarik Isabella masuk ke kamar. Dominic yang melihat itu, segera berjalan cepat menuju rumah. Gadis sialan. Dia benar-benar pemicu amarah yang hebat. 2 menit kemudian, Dominic sudah berada di kamar tempat ia menawan Isabella. Damar berdiri siaga di belakangnya. Isabella tampak berdiri tak jauh dari pintu menuju balkon, sementara Setio di belakangnya memasang raut sangar. Air muka Isabella keruh. Jelas gadis itu kesal karena ketahuan hingga tak berhasil melarikan diri. "Hai, Isabella, aku pikir kau sudah tidur. Sudah cukup larut, bukan?" Dominic melirik sekilas arlojinya yang menunjukkan pukul 23:08 waktu Indonesia Barat. Isabella mendengkus. "Lepaskan aku. Aku akan membuat laporan polisi bahwa kau menculikku. Kau akan membusuk di penjara." Dominic hanya menyeringai. Ia berjalan menghampiri Isabella. Melihat itu, Isabella melangkah mundur. Karena di belakangnya ada penjaga, ia melangkah ke samping, ke arah ranjang. "Setelah mencuri berlianku, kau ingin melaporkanku kepada polisi. Apa kau waras, Isabella? Kau tidak takut justru dirimulah yang membusuk di penjara?" Dominic mengulurkan tangan, mencengkeram dagu Isabella. Sebenarnya Dominic hanya menggertak. Ia tak punya bukti kalau Isabella mencuri berliannya. Saat itu mereka di dalam mobil. Tak ada rekaman CCTV. Isabella menepis tangan Dominic dengan marah. "Jangan sentuh aku. Ah, kau sangat berbeda dengan ketika menjadi Catherine. Sebagai Catherine kau sangat lembut, tapi tentu itu hanya lakonan. Aslinya dirimu yang ini, bukan? Sangat galak, tapi uniknya aku suka kau yang asli. Tak ada kepura-puraan." Isabella menatap Dominic dengan marah. "Kau pasti sudah gila. Berlian seharga 500 000 dicuri olehmu, bagaimana mungkin aku tidak gila?" Dominic mengolok-olok Isabella. "Kembalikan berlianku, gadis manis. Dan meski aku sangat marah karena kepercayaanku kau nodai, bahkan aku tak bisa memberi hadiah itu pada ibuku di malam ulang tahunnya, tapi aku akan berbaik hati melepaskanmu." Dominic kembali mencengkeram dagu Isabella. Kali ini dengan kuat. Meski mencoba, Isabella tak mampu melepaskan cengkeraman Dominic. "Lepaskan, brengsek, sakit." Dominic menatap mata coklat keemasan Isabella yang tampak berapi-api dibakar amarah. "Di mana berlianku, gadis jalang?" Dominic bertanya dengan suara pelan tapi bernada tajam. "Sudah aku bilang, aku bukan Catherine. Dan aku tak tahu apapun tentang berlian yang kau maksud." Dominic melepas cengkeramannya dengan kasar. "Baiklah, jika kau tak mau mengaku, kau akan mendapati hidupmu penuh penderitaan. Aku tak akan melepaskanmu begitu saja." Dominic berbalik. "Jaga gadis jalang itu baik-baik, Setio, Damar. Jangan sampai dia berhasil kabur. Jika itu terjadi, kalian tahu apa akibatnya." "Aku yakin kalian masih sayang dengan nyawa kalian," kata Dominic tanpa memandang kedua anak buahnya. Wajah Setio dan Damar sontak memucat. Keduanya sangat tahu bagaimana sepak terjang Dominic. Pria lajang berwajah tampan itu tampak sangat lembut saat bersama keluarga, sopan pada teman dan relasi bisnis, tapi tak ada yang tahu dia punya sisi gelap. Sangat gelap. Tentu hanya Xavier dan orang-orang yang menjadi staf keamanannya yang tahu tentang itu. Setelah mengatakan itu, Dominic bersiap keluar dari kamar. Namun siapa sangka, tiba-tiba sesosok bertubuh langsing berlari melewatinya. "Sial!" terdengar umpatan, entah dari siapa,
yang jelas Damar dan Setio berlari mengejar Isabella yang sedang mencoba melarikan diri. Isabella berlari dengan gesit menuruni anak tangga. Sayangnya, di anak tangga terakhir, jari-jari besar nan panjang dengan kuat mencengkeram pergelangannya. "Lepaskan aku," pinta Isabella dengan nada marah bercampur putus asa. Ia memukul-mukul lengan si penjaga. Dominic tiba di anak tangga teratas dan melihat ke bawah. Ia menyeringai sinis. Isabella benar-benar naif. Dengan santai Dominic menuruni anak tangga satu demi satu. Saat tiba di depan Isabella, ia mengelus pipi gadis itu. Kedua tangan Isabella sudah diikat ke belakang. "Kau benar-benar naif, Isabella. Mencuri berlianku saja sudah menunjukkan betapa naif dirimu, dan sekarang kau justru ingin melarikan diri dalam kondisi pengawalku yang siaga menghentikan niatmu itu." Tanpa diduga Isabella meludah Dominic. Dominic mendesis. Dengan marah ia mengelap bekas ludahan Isabella yang mengenai mukanya, lalu mencengkeram kuat dagu Isabella sampai gadis itu meringis. "Dasar jalang sialan, kau benar-benar akan menyesal melakukan ini padaku. Kau bangsat, kau menculik dan menuduhku mencuri." "Aku tidak menuduh, jalang, kau tahu itu," balas Dominic marah. Ia melepaskan cengkeramannya dengan sekali sentakan, lalu memandang kedua anak buahnya. "Hubungi tukang sekarang juga, pasang teralis di semua jendela kamar jalang ini, kunci pintu balkon, jangan sampai dia berhasil melarikan diri." "Baik, Pak," jawab Setio dan Damar nyaris serentak. Dominic berlalu dengan amarah menggelora di dada. "Hei, kau tak bisa pergi begitu saja. Lepaskan aku," seru Isabella pada Dominic. Namun pria itu terus berjalan pergi tanpa menoleh. Part 4. 3 hari dalam sunyi. Sesosok berwajah cantik tampak meringkuk dalam pelukan hangat selimut. Dengan mata terpejam, tangannya meraba-raba ke atas nakas. Setelah menemukan apa yang dicari, yakni remote AC, mata gadis itu sedikit terbuka, lalu menekan tombol off. Gadis cantik itu kembali memejam. Untuk sesaat tak melakukan apapun selain menikmati kantuk yang masih enggan meninggalkannya. Setelah cukup lama waktu berlalu, gadis bernama Isabella Gracelina itu membuka mata perlahan-lahan. Warna putih dari langit-langit kamar menghiasi pandangannya. Lalu Isabella menyibak selimut dan menoleh ke arah jendela dengan mata sedikit dipicingkan. Tadi malam ia tidur tanpa menutup gorden. Sulur-sulur cahaya matahari masuk melalui jendela berteralis. Jam dinding menunjukkan pukul 7:32. Tanpa sadar Isabella menyeringai masam. Setelah diperintah Dominic malam itu, tukang datang mengukur jendela, lalu siangnya memasang teralis. Kini, 3 hari sudah berlalu. Isabella bak burung di sangkar emas. Memiliki tempat tinggal indah, makanan enak, tapi tidak mendapatkan kebebasan. Isabella bangkit dan duduk di bibir ranjang, menghadap jendela. Tanpa sadar memuntir ujung piyama yang ia kenakan. 3 hari lalu Bilastri mengantar pakaian baru padanya, dari pakaian dalam, gaun sederhana yang nyaman dipakai di rumah, celana jeans pendek, kaos oblong, juga gaun tidur dan piyama. Semuanya cocok dengan ukurannya. Bilastri rutin mengantar makanan untuknya dari pagi, siang dan malam, bahkan ada camilan berupa keik dan biskuit untuknya. Bilastri sangat baik, sayang, perempuan awal 40 bertubuh kurus itu tidak bisa diajak kerjasama. Beberapa kali Isabella mencoba meminta tolong, ingin meminjam ponsel agar bisa menghubungi polisi, tapi Bilastri menjawab tak punya ponsel. Sejujurnya Isabella tak percaya dengan jawaban itu. Zaman canggih begini, bagaimana mungkin ada orang tidak punya ponsel? Apalagi untuk perempuan yang masih tergolong muda seperti Bilastri. Akan tetapi apalagi yang bisa ia lakukan, selain hanya pasrah? Ia tak mungkin bisa melarikan diri.
Penjagaan di luar kamarnya sangat ketat. Dua penjaga yang Isabella tahu bernama Setio dan Damar sepertinya siaga sepanjang waktu. Isabella menghela napas panjang. Sampai kapan ia akan dikurung seperti ini? Isabella yakin Dominic pasti gila. Jika tidak, bagaimana mungkin pria itu menyebutnya Catherine dan menuduhnya mencuri berlian? Mereka tak pernah bertemu sebelumnya. Mereka tidak saling kenal. Bagaimana caranya ia mencuri berlian pria itu? Sekali lagi Isabella menghela napas panjang, lalu beranjak meninggalkan ranjang, berjalan menuju kamar mandi. Usai sarapan Dominic berpamitan pada kedua orang tuanya, lalu meninggalkan rumah. Sebelum ke kantor, ia berencana mampir ke rumah mewah miliknya di mana Isabella ditawan. 3 hari sudah berlalu, Dominic harap akal sehat Isabella sudah kembali dan akhirnya gadis itu mau membuka mulut, mengatakan di mana ia menyembunyikan berlian tersebut. Kesabaran Dominic sudah habis. Jika Isabella tidak juga mau membuka mulut, satu-satunya cara, ia terpaksa menyiksanya sampai gadis itu menyerah. Karena untuk melaporkan Isabella kepada polisi, Dominic sama sekali tidak memiliki bukti. Begitu tiba di rumah mewahnya, Dominic langsung ke kamar Isabella. Ia masuk dan menutup pintu, sementara Setio dan Damar berjaga di luar. Tampak Isabella berdiri di dekat jendela. Sepertinya gadis itu baru selesai sarapan karena Dominic melihat piring kosong di meja sofa. Isabella mengenakan gaun selutut dengan model sederhana berwarna ungu. Beberapa hari lalu, Dominic menghubungi Jessica, teman sekolahnya yang memiliki bisnis di bidang fashion dan kecantikan. Ia memesankan pakaian untuk tawanannya itu. Menyadari kehadiran seseorang di kamar, Isabella berbalik. "Syukurlah akhirnya kau datang, aku pikir kau sudah mati ditelan buaya." Kalimat itu sangat menyebalkan, tapi anehnya Dominic ingin tertawa. Gadis cantik itu ternyata bermulut tajam. Dengan santai Dominic melangkah mendekati Isabella. "Tak ada buaya di tengah kota," kata Dominic datar. Isabella mendengkus. "Jadi apakah hari ini kau akan membebaskanku? Aku bisa gila jika dikurung lebih lama." Dominic menatap gadis di depannya yang tampak cantik meski tanpa riasan. Rambut sebahu Isabella tergerai. Alis gadis itu rapi dengan sepasang tulang pipi indah. Hidungnya mancung, dan bibirnya tampak seksi berwarna merah muda alami. Poninya yang menjuntai di kening membuat makin terlihat menawan. "Dominic, sampai kapan kau akan menawanku? Aku benar-benar akan gila," desis Isabella jengkel setelah beberapa saat berlalu dan Dominic tak merespons kalimatnya. Tentu Isabella akan gila jika dikurung lebih lama. Tak ada hiburan apapun di kamar tersebut. Televisi sengaja tidak Dominic sambungkan ke internet supaya Isabella tidak bisa berbuat licik, yakni meminta pertolongan. "Aku akan melepaskanmu hari ini," kata Dominic datar. Isabella seketika mengembus napas lega. "Syukurlah akal sehatmu sudah kembali. Aku berjanji tak akan menuntutmu. Aku malas bolak-balik kantor polisi. Yang penting, setelah ini jangan menggangguku lagi." Isabella beranjak, bersiap hendak meninggalkan kamar, tapi saat bersisian dengan Dominic, pria itu meraih tangannya. Langkah Isabella terhenti. "Apa yang kau lakukan?" Isabella menyentak tangannya. Sayangnya cengkeraman Dominic terlalu kuat. Keduanya berhadapan dengan mata saling pandang. "Ada syaratnya, Nona." "Syarat?" Mata Isabella membesar. "Syarat apa lagi? Kau seharusnya berterima kasih aku tidak akan melaporkanmu ke polisi," ketus Isabella. Dominic menyeringai sinis. "Oh ya, apa tidak terbalik? Bukannya seharusnya kau yang berterima kasih karena aku tidak menjebloskanmu ke penjara?" "Kau benar-benar sinting." Isabella menyentak tangannya dengan kuat, sayangnya tak berhasil melepaskan cengkeraman Dominic. "Lepaskan, kau menyakitiku."
Dominic memandang cengkeramannya pada pergelangan gadis itu, lalu melepaskannya. Isabella bergerak menjauh sembari mengelus pergelangannya. Ada jarak sekitar 2 meter membentang antara mereka. Kembalikan berlian itu padaku, Isabella, dan aku akan berbaik hati melepaskanmu tanpa tuntutan apapun, kata Dominic dengan nada selembut mungkin tapi mengandung ancaman. Harus berapa kali aku bilang, aku tidak tahu menahu tentang berlian sialan yang kau maksudkan itu. Dominic menyeringai sinis. Bagaimana mungkin kau tidak tahu, sedangkan kau yang mencurinya, manis. Bagaimana mungkin aku mencurinya? Melihatnya saja tidak pernah. Dominic tipikal sabar. Ia selalu menyikapi sesuatu dengan kepala dingin, tapi gadis di depannya ini benar-benar pintar menyulut emosinya. Baiklah, jika itu pilihanmu, mulai hari ini hidupmu tak akan mudah. Apa maksudmu? Dominic menyeringai kejam. Menjadikanmu pelacur, apalagi? Hanya itu cara untuk mengembalikan uangku, sekaligus memberimu pelajaran. Mata Isabella membeliak. Kau bercanda. Seringai Dominic melebar. Kita akan membuktikannya, aku bercanda atau tidak. Kau tahu, aku mengenal banyak bos-bos besar yang suka gadis muda sepertimu. Mereka tidak keberatan membayar ratusan juta demi menikmatimu satu malam. Kau cantik dan seksi. Dominic menatap Isabella dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kau gila. Isabella menatap Dominic dengan sorot takut berbalur amarah. Jika satu malam 100 juta, tidak butuh terlalu lama untuk mengumpul 550 miliar, bukan? Isabella semakin takut. Dominic kian menikmati permainan. Apa kau masih perawan, Isabella? Jika kau masih perawan, aku bisa menjualmu lebih mahal untuk kali pertama. Aku yakin punya kenalan yang bersedia membayar 500 juta, bahkan 1 miliar, untuk membobol keperawananmu. Kau brengsek, kau gila. Napas Isabella memburu. Sorot panik menyebar di matanya. Ia meraih bantal dari ranjang dan melemparnya ke Dominic. Bantal empuk itu mengenai perut rata Dominic, lalu jatuh ke lantai. Dominic sama sekali tidak merasa sakit. Jadi, kau memilih menyerahkan berlian itu atau menjadi pelacur? Tanya Dominic dengan alis terangkat. Tidak keduanya, brengsek. Isabella kembali melempar bantal kedua ke Dominic. Sekali lagi bantal tersebut mengenai perut Dominic dan jatuh ke lantai. Sudah aku bilang, aku tidak tahu tentang berlian itu, kata Isabella putus asa. Air mata mulai merebak di rongga matanya. Dominic tak pernah sanggup melihat perempuan menangis. Namun ia berusaha menguatkan diri. Ini tentunya hanya sandiwara. Isabella sedang berusaha meluluhkannya. Gadis itu sangat licik, bukan? Aku akan memberimu waktu berpikir. Aku akan mendatangimu lagi nanti. Dominic berbalik dan bersiap pergi. Isabella mengejar Dominic dan meraih tangan pria itu. Aku benar-benar tidak tahu tentang berlian itu, Dominic. Isabella mengibah. Tolong lepaskan aku. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak mencuri berlianmu. Dominic menatap mata Isabella yang memerah. Bahkan air mata gadis itu kini bergulir di pipi putih mulus tanpa nodanya. Ada yang tersentuh di hati Dominic. Namun sebuah kesadaran memukulnya. Isabella adalah gadis yang sama yang memanipulasinya dengan sikap manis lalu membawa kabur berliannya. Dominic menyentak tangannya lalu meninggalkan Isabella. Dominic. Isabella mengejar Dominic. Tiba di ambang pintu, Setio mencegat Isabella, lalu mendorongnya masuk ke kamar. Dominic. Panggilan Isabella mengibah, tapi Dominic mengabaikannya dan terus melangkah. Ia tak akan masuk ke jeratan gadis itu untuk kali kedua. Part 5. Harga sebuah pengakuan. Isabella mencoba membuka pintu tapi tak berhasil. Ia pun bersimpuh putus asa dengan air mata berlinang. Mengapa ini terjadi padanya? Ia tidak melakukan apapun,
tiba-tiba ia diculik dan dituduh mencuri berlian. Bahkan kini ia terancam dijadikan pelacur. Mengingat itu, Isabella menangis sesenggukan. Ia duduk bersandar di daun pintu sambil memeluk lutut. Rasa jijik dengan cepat merayap di sekujur tubuhnya. Seumur hidupnya, Isabella belum pernah berhubungan intim. Ia anak semata wayang. Orang tuanya menjaganya dengan sangat ketat. Pergaulannya dibatasi. Selama ini, ia hanya pernah menjalin hubungan spesial satu sekali. Selain itu, satu-satunya teman dekatnya hanya Daisy. Teringat Daisy, air mata Isabella menetes kian deras. Apa kabar sahabatnya sejak di bangku kuliah itu? Apakah ia mencari-cari Isabella yang tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi? Isabella harap Daisy curiga akan menghilangnya dirinya dan melapor pada polisi. Air mata Isabella dengan deras menuruni pipi. Ia sama sekali tak berniat mengusapnya. Saat ini ia takut, sangat takut, melebihi rasa takut ketika diculik beberapa hari lalu. Memikirkan ancaman Dominic benar-benar membuatnya putus asa. Isabella tidak bisa membayangkan ia dicium dan melayani hasrat pria yang tak dikenalnya. Bagaimana jika pria tersebut mengidap penyakit HIV? Isabella memeluk tubuh erat-erat. Tidak, ia tak mau menjadi pelacur. Jika Dominic berkeras menganggap ia yang mengambil berlian itu, baiklah, Isabella tidak akan menyangkal lagi. Ia akan mengikuti arus permainan pria itu. Ia bersedia berkompromi asalkan Dominic tidak menjadikannya pelacur. Selanjutnya ia bisa pelan-pelan mencari tahu mengapa pria itu bersikeras menuduhnya mencuri. Apakah Catherine begitu mirip dengannya? Konon, di dunia ini ada 7 orang yang mukanya agak mirip satu sama lain meski tidak memiliki hubungan darah. Mungkin kasus ini termasuk kategori itu, secara Isabella anak tunggal. Pemikiran itu membuat Isabella sedikit lega. Saat Dominic datang lagi nanti, ia akan bernegosiasi dengan pria itu. Ia bersedia mengaku mencuri berlian tersebut dan melakukan apapun asal Dominic tidak menjualnya ke pria hidung belang. 3 jam kemudian, Isabella berdiri di dekat jendela yang menghadap halaman samping. Tampak kupu-kupu mengepakkan sayap dengan ceria, lalu hinggap di bunga-bunga yang mekar dengan indah. Isabella membayangkan betapa menyenangkan bisa berjalan-jalan di taman rumah Dominic yang terawat rapi dan menghirup aroma wangi bunga-bunga. Sayangnya ia terkurung di kamar luas ini, menunggu Dominic datang dan bersedia melepaskannya. Isabella menghela napas panjang. Sejak tadi ia menunggu Dominic, tapi pria itu sama sekali tak menampakkan batang hidung. Isabella tak sabar bertemu dengannya, bernegosiasi, lalu hidup bebas. Meski selama ini sehari-hari Isabella hanya di rumah, mengurus toko buku online-nya, tapi sorenya, tepatnya sebelum kecelakaan, ia selalu meluangkan waktu berjalan-jalan sejenak untuk menghilangkan jenuh dan lelah. Teringat toko buku online-nya, bibir Isabella melengkung sedih. Pasti ada banyak pesan masuk di semua media sosial yang digunakan untuk mempromosikan buku yang ia jual, juga pastinya di marketplace. Kurir-kurir yang biasanya datang mengantar paket tentunya juga heran dengan menghilangnya dirinya. Isabella hanya berharap, dari semua yang merasa kehilangan itu, salah satunya curiga dan melapor ke polisi. Namun sepertinya itu tidak mungkin. Bisa saja kurir-kurir tersebut berpikir Isabella sedang ada urusan atau berangkat ke luar kota. Yang lebih menyebalkan, jika ternyata anak buah Dominic meletak pengumuman di pintu pagar, mengatakan Isabella sedang berlibur. Pria itu sangat licik, bukan? Harapan Isabella kini hanyalah Daisy. Semoga saja sahabat yang seusia dengannya itu mengirim pesan kepadanya dan merasa curiga karena tidak mendapat balasan. Sebenarnya Isabella dan Daisy tidak intens berkirim pesan. Biasanya, sesekali di akhir pekan, apabila kebetulan Daisy yang berprofesi sebagai pramugari berada di Surabaya,
mereka akan makan bersama dan jalan-jalan ke mall, entah berbelanja atau menonton. Jika Daisy tidak mengirimnya pesan, maka satu-satunya harapan Isabella untuk bebas adalah Dominic dan kebersediaan pria itu berkompromi. Tanpa sadar Isabella mendesah sedih. Bagaimana mungkin hidupnya yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba menjadi runyam seperti ini? Maaf, baru sempat balas, Daisy. Aku sangat sibuk beberapa hari terakhir ini. Kabarku baik, bagaimana denganmu? Dominic menyentuh ikon kirim di layar ponsel. Sejak awal menawan Isabella, Xavier menyita ponsel dan laptop gadis itu dan memberikannya kepada Dominic. Selain itu, pria itu juga meletakkan pengumuman di pintu pagar rumah Isabella, menginformasi kepada para kurir kalau gadis itu mendadak keluar kota karena ada urusan. Karena kesibukan, baru hari ini Dominic sempat meluangkan waktu untuk memeriksa laptop dan ponsel Isabella. Isinya nyaris semua tentang pekerjaan. Sepertinya Isabella tak punya banyak teman. Dominic hanya menemukan satu percakapan yang sangat akrab dengan gadis bernama Daisy. Tak mau membuat teman Isabella tersebut curiga hingga melapor ke polisi, Dominic pun membalas pesan Daisy dengan menyamar sebagai Isabella. Dominic meletak ponsel Isabella ke meja kerjanya dan menyeringai masam. Bayangkan, ia yang sibuk oleh pekerjaan, harus meluangkan waktu untuk hal-hal seperti ini. Gadis itu benar-benar menyebalkan. Mungkin jika Dominic tidak merespons pendekatannya sejak awal, saat menyamar menjadi Catherine, ia tak perlu direpotkan oleh masalah seperti ini. Tiba-tiba pintu ruang kerja Dominic terbuka tanpa diketuk lebih dulu. Dominic mengangkat wajah dan melihat sesosok tinggi berbadan kekar melangkah masuk. Xavier, sapa Dominic. Xavier tidak membalas sapaan itu, tapi terus melangkah masuk, lalu berjalan menuju sofa yang ada di ruangan tersebut. Dominic berdiri dan menyusul sang sahabat. Jadi, apa dia sudah menyerahkan berliannya padamu? Tanya Xavier datar, sembari menatap Dominic. Dominic menggeleng. Dia berkeras tak mencurinya. Xavier menyeringai sinis. Gadis bodoh. Berani-beraninya dia berdusta. Apa perlu aku yang turun tangan mendapatkan berlian itu, Dom? Sekali lagi Dominic menggeleng. Tak perlu, Xav. Aku akan mengurusnya. Baiklah. Jika kau butuh bantuan, beritahu aku. Dominic menyeringai samar. Xavier berwajah tampan, tampak baik dari luar, tapi sebenarnya berdarah dingin. Tentu, tapi aku yakin bisa mengatasi ini. Baiklah. Keduanya bercakap-cakap sejenak, lalu pergi makan siang bersama. Kau akan pergi? Tanya Kirana dengan alis terangkat. Saat itu mereka akan makan malam. Dominic yang baru selesai mandi dan masuk ke ruang makan membuat sang ibu mengerut kening. Biasanya di rumah Dominic mengenakan celana santai selutut dan kaos oblong. Malam ini ia mengenakan celana panjang dan kemeja pas badan berlengan pendek, sehingga mengundang pertanyaan dari sang ibu. Ya, Ma, aku ada sedikit urusan. Meski sangat sibuk, Dominic selalu makan malam di rumah, dan ia sangat jarang kemana-mana pada malam hari kecuali Xavier mengajaknya minum-minum atau harus bertemu relasi. Jangan pulang terlalu larut, sayang, pesan Kirana. Tentu, Ma. Dominic duduk di salah satu kursi, tepatnya di samping ibunya. Sang ayah duduk di balik kepala meja. Sementara di hadapan Dominic, duduk Naura, adik perempuannya. Di atas meja terhidang ayam goreng, sayur sawi yang ditumis dengan udang, ikan bakar, sambal terasi, dan lalapan berupa timun dan kubis. Meski kaya raya, keluarga Jovano sangat sederhana. Mereka pun makan sembari sesekali bercakap-cakap. Bersambung. Disclaimer, dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Eva Ting. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cerita ini adalah fiktif.
Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun. Hai teman-teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Terima kasih juga untuk semua dukungan berupa like, komentar, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa juga ikuti Instagram dan TikTok aku. Anyway, novel-novel romantisku yang lainnya juga tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan, hubungi WhatsApp aku dengan ID Evating. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di part selanjutnya.